Baik, Neka. Jadi kalau di perbankan syariah sendiri untuk investasi kita juga tentunya sudah memiliki beragam ya jenis investasi ya. Jadi sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Meru tadi bahwa di perbankan syariah kita juga memiliki berbagai jenis model investasi seperti reksadana, lalu kita juga ada sukuk ya. Dan kemudian kita juga ada jenis-jenis reksadana terproteksi. Nah, kalau kita lihat saat ini untuk melihat kondisi di mana saat ini masyarakat Indonesia menerima gaji ke-13 ya untuk THR. Jadi mungkin kita bisa mengalokasikan sebagian daripada dana-dana yang kita terima itu untuk diinvestasikan. Dan ini penting untuk kita cermati bahwa pada saat kita menerima gaji ke-13, kita harus memastikan bahwa sebelum uang yang kita terima itu keburu habis, maka kita harus disiplin ya untuk bisa memastikan dana tersebut untuk bisa ditempatkan di investasi. Dan memang beragam ya sesuai dengan pendapatan yang kita terima dan juga dari sisi usia dan juga dari faktor risiko atau risk profiling daripada nasabah atau individu pada saat mereka akan melakukan investasi. Seperti itu Mbak Aneka. Baik, untuk instrumen yang menjadi primadona saat ini yang berbasis syariah kira-kira apa saja Pak Wang? Oke, saat ini ya dengan kondisi market domestik maupun kondisi market global saat ini tentunya saya setuju apa yang disampaikan oleh Mbak Meru tadi bahwa kita saat ini lebih memilih untuk produk-produk yang lebih safe haven ya, lebih aman ya. Jadi untuk fixed income ya atau mungkin kalau di syariah itu bisa memilih seperti produk-produk sukuk ya atau mungkin reksadana-reksadana pendapatan tetap atau money market atau misalnya jenis capital protected fund ya atau CPF atau reksadana terproteksi ya. Jadi ini juga untuk investor-investor atau nasabah-nasabah baru ini juga merupakan pilihan-pilihan yang sangat menarik ya sebagai pemula untuk memulai investasi ya. Karena biasanya kalau kita melakukan penempatan tabungan kita baik itu di rekening tabungan ataupun di deposito ya biasanya pada saat mereka beralih ke produk-produk investasi biasanya akan mengawali dengan produk-produk yang lebih konservatif ya seperti yang tadi saya sebutkan seperti sukuk, reksadana terproteksi ataupun reksadana-reksadana yang memiliki underlying untuk di fixed income atau di money market sehingga itu akan menjadi pilihan-pilihan yang mungkin terbaik ya untuk bisa menjadi alternatif di dalam melakukan investasi. Dan ada satu hal ya yang mungkin ini unik di perbankan syariah juga menjadi pilihan kalau misalnya memungkinkan kita untuk melakukan penyimpanan dalam bentuk aset ya, aset dalam bentuk emas ya. Tapi itu memang kita akan lihat kondisinya di mana kalau misalnya kondisi market situasinya biasanya fluktuatif ya. Karena faktor-faktor domestik ataupun global biasanya itu akan menunjukkan adanya peningkatan harga pada aset emas seperti itu. Pak Wang, kalau kita melihat kondisi di global saat ini, seperti apa ini akan mempengaruhi instrumen investasi syariah? Ya, kalau kita lihat memang kondisi global ya kemarin itu kan banyak sekali terpicu dengan naiknya inflasi ya yang cukup signifikan yang akhirnya memicu terhadap kenaikan suku bunga ya starting dari The Fed lalu diikuti oleh negara-negara di Eropa maupun bahkan memasuki kawasan Asia sendiri. Nah, kalau saat ini tentunya untuk strategi untuk kita melakukan investasi adalah bagaimana kita melihat potensi yang ada. Nah, kalau dilihat sendiri di Indonesia sendiri saat ini memang pertumbuhan ekonomi sendiri kalau kita pantau menunjukkan kondisi yang masih cukup kondusif ya, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri masih berada di kisaran 5%-an ya, sehingga kita berharap bahwa berinvestasi di dalam negeri di Indonesia sendiri itu masih cukup menarik ya, cukup menarik. Dan kalau kita lihat bahwa baik itu kondisi global yang saat ini dengan adanya kenaikan suku bunga The Fed yang kemudian akhirnya bisa menekan inflasi yang terjadi di Amerika sendiri, kita melihat bahwa inflasi di Amerika pelan-pelan mengalami penurunan. Dan itu pun kalau kita lihat kondisi market global menunjukkan bahwa dengan
mulai terkendalinya laju inflasi di Amerika, ada potensi Amerika juga akan mulai mengurangi tren kenaikan suku bunganya, walaupun masih ada potensi 1-2 kali lagi Amerika akan menaikkan suku bunganya. Ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi global lambat laun semakin terkendali dan semakin membaik. Dan tentunya ini berharap juga ini akan berdampak positif juga terhadap perkembangan investasi, iklim investasi di domestik dalam negeri itu sendiri. Seperti itu Mbak Neke. Baik Pak Wang, kalau memang perekonomian global ini semakin stabil, seperti apa ini akan langsung mempengaruhi pergerakan harga sukuk? Ya, kalau kita lihat mungkin kemarin sukuk kita sempat mengalami koreksi ya sehubungan dengan kenaikan suku bunga baik itu domestik maupun global. Dan kalau kita melihat kondisi, tentunya kalau kondisi sudah membaik ya tentunya walaupun Amerika pun walaupun kita prediksi bahwa tren suku bunganya akan mulai melandai dan diperkirakan apabila Amerika sudah mulai bertahap menurunkan suku bunganya, ini tentunya akan berdampak terhadap market global ya dan termasuk Indonesia itu sendiri. Dan itu tentunya pelan-pelan pada saat inflasi mulai turun, tren suku bunga juga mengalami penurunan, ini akan berdampak terhadap mulai reboundnya kembali harga daripada harga sukuk itu sendiri. Dan itu menjadi momentum yang sangat baik sebetulnya untuk pasar sukuk khususnya di dalam negeri. Seperti itu Mbak Ina.